Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah, yang sama-sama kita hormati segenap Dewan Penasehat DKM Masjid Jami Nurul Falah, yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah, yang saya hormati jamaah Salat Idul Adha 1446 Hijriah yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah pada kesempatan di hari yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Adha ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Serta salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id 1446 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kami dari pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah dan saya pribadi selaku pengatur acara dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Jami Nurul Falah ini, yakni pada hari Jumat pada tanggal 6 Juni 2025, seperti biasa akan membacakan susunan acara pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Yang pertama, pembukaan, dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah. Ini insyaallah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Pupus Firdaus SAG. Setelah sambutan Ketua DKM nanti akan dilanjutkan dengan laporan dari panitia kurban Masjid Jami Nurul Falah 1446 Hijriah, yang insyaallah nanti juga akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Pupus Firdaus SAG. Dan setelah laporan dari panitia kurban, nanti akan dilanjutkan dengan informasi infak dan sedekah dari jamaah Masjid Jami Nurul Falah pada hari ini, yang menginfakkan hartanya atau harta bendanya kepada jamaah, pada panitia yang nanti ada di depan sana. Selanjutnya tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha nanti juga akan disampaikan oleh Ustaz Pupus Firdaus. Dan untuk petugas sholat Idul Adha 1446 Hijriah, insyaallah akan bertindak tertib, akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Muhammad Adam Alifuto SHMBA. Dan insyaallah nanti untuk imam nanti akan dipimpin oleh Al-Ustaz Bapak Ahmad Dasuki. Dan nanti untuk Bilal
akan dikumandangkan oleh Pak Ustadz Bapak Salman Zuhri. Demikianlah informasi susunan acara sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Nanti setelah Pak Ustadz Firdaus menyampaikan tata cara, nanti kita akan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini. Dan kami menginformasikan kepada jamaah Masjid Jami Nurul Falah untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang biasanya kita lakukan setelah sholat Idul Adha selesai, kita lanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Untuk tahun ini kita akan laksanakan esok hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Mulai insyaallah nanti pelaksanaannya pukul 7.00 pagi. Karena pelaksanaan di hari ini sepertinya tidak memungkinkan waktunya karena hari Jumat nanti terpotong sholat Jumat. Jadi panitia memutuskan untuk pelaksanaan penyembelihan dan pemotongan akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 7 Juni 2025 hari Sabtu. Karena alhamdulillah mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Pak Ustadz Firdaus, informasi sementara untuk kurban itu sudah ada 4 sapi dan 26 kambing. Jadi kalau pelaksanaan di hari Jumat sepertinya waktunya kurang memungkinkan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, dan kepada jamaah yang mungkin ingin memberikan infak dan sedekahnya bisa dititipkan ke panitia DKM yang ada mungkin di depan masjid, bisa dititipkan, nanti akan diserahkan, akan dipusatkan, dihitung di depan mimbar ini, dan nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Firdaus. Dan marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, dan kita buka pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita niatkan, mudah-mudahan acara kita pelaksanaan sholat Idul Adha dan dilanjutkan untuk esok hari proses pemotongan dan penyembelihan hewan kurban dapat berjalan dengan lancar. Allah hadiniyah wa likulli niyatin wa lam tarbit Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Dan informasi tambahan, karena pelaksanaan pemotongan hewan kurban besok, jadi kepada jamaah yang bersedia menjadi relawan seperti tahun-tahun biasanya, sekiranya bisa mengikuti briefing pelaksanaan pemotongan hewan pada esok hari, kurang lebih sekitar jam 6 pagi. Jadi sekaligus kami akan mendata jamaah yang akan menjadi relawan. Ya, kami mengulangi bahwa besok pagi jamaah yang akan menjadi relawan, yang akan ingin menjadi relawan pemotongan hewan kurban, harap mengikuti briefing pada pukul 6.00 di Masjid Jami Nurul Falah. Dan insya Allah nanti untuk seragam maksud kami kostum untuk relawan menyesuaikan warna biru atau warna hijau polos. Itu saja, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz Bapak Uus Firdaus, kepada kami yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida min a'zami sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati segenap penasehat DKM Masjid Jami Nurul Falah yang senantiasa memberikan supportnya kepada kami pengurus. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah, para asatiz, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Adha. Insyaallah sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, yang kurang sehat senantiasa diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ada beberapa maklumat, beberapa hal yang kami sampaikan dari pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah sekaligus mewakili daripada panitia Kurban 1446 Hijriah Masjid Jami Nurul Falah. Yang selanjutnya kami selaku pengurus Masjid Jami Nurul Falah untuk DKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mudhohi yang telah menyalurkan hewan kurbannya ke Masjid Jami Nurul Falah. Atas kepercayaannya kepada panitia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga kepada para donatur, para panitia penyelenggara salat Idul Adha, juga para jamaah sekalian, terkhusus kepada donatur kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ucapan permohonan maaf kami sampaikan dalam penyelenggara salat Idul Adha ini, apabila dalam proses salat Idul Adha dari sambutan, tempat dan lain sebagainya, apabila ada yang kurang berkenan termasuk dalam prosesi kurban nantinya, semua kegiatan di Masjid Jami Nurul Falah yang telah lalu, yang telah dilaksanakan, apabila banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu selanjutnya kami sampaikan informasi para mudhohi yang berkurban pada tahun ini. Sementara data yang masuk ke kami untuk kurban sapi berjumlah 4 ekor sapi dengan rincian yang pertama, sapi dari keluarga Bapak Haji Edi Prawoto atau Komedi, 1 ekor sapi atas nama Haji Edi Prawoto SE, Ibu Tuti Kusnowati, Teddy Gunawan, almarhum Widiwio bin Kartubi, almarhum Maruki bin Kromo Taruno, almarhumah Darsi binti Wiryodi Kromo, almarhumah Tumirah binti Mantis Imanadi. Kemudian sapi yang kedua yaitu kelompok tipe B dari Perum Rasmi, yaitu Bapak Tony Samapta, Blok A2, Bapak Ari Sukisno, Bapak Hadi Sudibyo, Bapak Julius Akbar, Bapak Sidi Suryo Putra bin Basuki Soeharjo, Bapak Taufik Haryanto, Bapak M. Catur Nugroho Taufik. Kemudian sapi tipe B yang kedua yaitu atas nama Aryo Bagus Prasetyo bin Anton Sujarwo, Bapak Widianto bin Hadi Surjuremi, Bapak Haji Agung dari PT PSM, Ibu Hajah Posih binti Sahar, almarhum Samiyam binti Sarimin Setrorejo, Nenek Mas Warno, kemudian Bapak Kusnadi dan istri, kemudian Bapak Eko Yuliono bin Mariono Sewo Pawiro, sapi yang ketiga. Kemudian sapi yang keempat kelompok tipe C atas nama Muhammad Fatih Al-Faruq bin Muhammad Nur Sehat,
Ibu Rahmawati bin Suwasno, Bapak Haji Raden Sudrajat Soekarna, Ibu Haja Lestari Dinasti Wijaya, Agnes Dwi Lestari binti Bapak Upaijo, Ibu Haja Dewi Wismawati, dan juga untuk almarhum Bapak Raisin bin Wasid, orang tua Pak Suryadi. Ini untuk kategori sapi ada 4 ekor. Kemudian kami sebutkan pula untuk kategori kambing. Untuk kambing data yang masuk sudah 26 ekor, yang 3 masih di rumah di bawah hari ini, kemudian 23 sudah ada di tempat sementara karantina hewan kurban. Yang pertama dari 26 keluarga Ibu Nuryanti, kemudian yang kedua Putri Mas Leno, yaitu Bapak Fajar ST Korumasi Blok B5, kemudian Samsiah Bapak Fajar ST Korumasi Blok B5, kemudian Syekh Rijal dan hamba Allah lewat Pak Bentor, kemudian Ijhari Mawardi PT Indonauli FRW, kemudian Triana Krisandini PT Indonauli, Haji Farid Hidayat Hajir bin Ahmad Hajid, kemudian Hajah Siti Zaimatul Muflikan, almarhumah Hajah Sakam bin Haji Sanif, almarhumah Hajah Iti Atmaja bin Haji Atmaja untuk almarhum. Kemudian Haji Muhammad Fajar bin Aminuddin Syah Regis, kemudian Alia Nur Oktavianda binti Rusyanti, Adila Cahya Firnisa binti Haji Makmurato, Anissa binti Asubanti, Milah Jamila binti Haji Sa'al Iskandar, almarhum Asih binti Anjung, Aurikei Ditriar Valenari binti Supriyanto, Wasni binti Samun, Yari Andria Dewi binti Rosihan Anwar dari Rasbi, kemudian keluarga Ibu Rengga Setiawan bin Nimin, Edwin Sanjaya bin A. Subandi, Nasri Murdani bin Mursadi, Siti Mayuni binti Yanto, PT Metropolitan City Center atau dari rest area 19B 1 ekor, kemudian Nimah binti Kandoy. Ini nama mudohi untuk 26 ekor kambing. Mudah-mudahan yang diberikan untuk kurban pada tahun ini senantiasa dijaga hewannya sampai besok disembelih dan juga diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami sampaikan yaitu kita kirimkan doa terutama untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabatnya, kemudian jamaah haji kita. Dari jamaah kita ada yang berangkat haji yaitu Bapak Rahmat atau Bang Mangki. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam melindungan Allah, diberikan kesabaran dalam melaksanakan ibadahnya dan dijadikan haji yang mabrur, dan orang tuanya yang sedang kurang sehat dikasih ujian sakit oleh Allah tidak bisa berangkat haji, kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus jamaah kita yang sedang sakit kita doakan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para donatur kita diberikan keberkahan akan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah jamaah Masjid Jami Nurul Falah semuanya senantiasa diterima iman Islam, jadi ampun segala dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Juga kita khususkan untuk yang mewakafkan daripada Masjid Jami Nurul Falah ini senantiasa almarhum dan almarhumahnya senantiasa dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, penuh nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli jalil salihah wa ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kami sampaikan program DKM setelah Idul Adha nanti, yaitu memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah, berikut santunan yatim dan duafa nanti di tahun baru Islam, karena sekarang bulan haji berarti sudah akhir tahun. Nanti awal tahun yaitu Muharram akan mengadakan kegiatan yang disebut santunan yatim dan duafa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga program lainnya kalau kami sebutkan waktunya sudah beranjak siang. Kemudian selanjutnya niat sholat Idul Adha yaitu Bismillahirrahmanirrahim
usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau ditambah mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala, enggak apa-apa. Jadi aku niat salat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Lalu pada rakaat pertama itu setelah takbiratul ihram 7 kali takbir, di sela-sela takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar selama 7 takbir, dan di rakaat kedua 5 kali takbir, yaitu di sela-selanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan selanjutnya gerakannya mengikuti imam. Kemudian kami sampaikan juga kondisi kas Masjid Jami Nurul Falah hingga tadi pagi sebesar Rp16.453.000. Adapun jumlah amplop yang masuk sementara yaitu Rp1.650.000. Dari amplop yang masuk, dari 9 yang masuk amplop sebesar Rp1.650.000. Jazakallah ahsanal jaza, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang berlipat ganda dan yang terbaik menurut sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kami pengurus TKM Masjid Jami Nurul Falah pada kesempatan hari raya Idul Adha yang suci ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi kami masih menerima daripada pendaftaran hewan kurban, karena penyembelihan kami sampaikan untuk Masjid Jami Nurul Falah dilaksanakan pada hari Sabtu pagi jam 6 sudah mulai briefing. Insyaallah jam setengah 7 atau jam 7 paling telatnya sudah mulai prosesi. Dan bagi para asatiz yang biasa dan juga relawan yang punya kemampuan untuk biasa membantu daripada prosesi kurban, dari penyembelihan dan seterusnya, marilah sama-sama di hari Sabtu nanti kita saling membantu untuk mensukseskan kegiatan penyembelihan sampai penyaluran kurban. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأعداء وهدى. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله.
بعد رحمكم الله صلوا رحمكم الله. Allah
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يوم العيد الأكبر فتقربوا إلى الله بالنخر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على طاعة الدين رب اهدم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini menjalankan ibadah salat Adha dan sehat jiwa dan raga dan tanpa halangan apapun. Salam senantiasa kita curahkan aturkan kepada beliau kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan iman menuju cahaya Islam dan ihsan. Semoga kita senantiasa dapat mencontoh serta meneladani akhlak mulianya sekaligus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dalam iman dan takwalah kita berharap mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah sedang saat Idul Adha yang berbahagia. Apa makna dari Idul Adha? Secara bahasa, Aid memiliki makna hari raya. Adha bermakna hewan sembelihan. Artinya, pada hari ini kita diperintahkan Allah untuk berkorban dengan menyembelih binatang ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga dapat disebut sebagai hari raya haji karena sehari sebelumnya umat muslim yang berhaji melaksanakan ibadah wukuf, ibadah Arafah. Hari raya Idul Adha juga dinamakan dengan hari raya besar Idul Kabir karena mengingat peristiwa besar dan penting sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pada hari raya Idul Adha ini marilah kita bersama-sama belajar tentang rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi dalam kitab Nasairul Aqidah halaman 10 mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika ditanya apa alasan utama Allah mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi khairullah, kekasih Allah. Maka ada 3 alasan kenapa beliau dijuluki sebagai khalilullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Nabi Ibrahim selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang peduli terhadap orang lain. Rahasia pertama, Nabi Ibrahim menjadi khalilullah, kekasih Allah adalah karena beliau selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah beliau ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ad'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ila ayat. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata,
sesungguhnya aku melihat dan mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang bersabar. Maka tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ibrahim memahinkan anaknya, dia selipisnya nyatalah sabar keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu tak membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan persembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Syekh Wahab Zuhairi dalam Tafsir Al-Munir 23 halaman 117 menjelaskan bahwa ketika usia Nabi Ismail menginjak usia sekitar 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun, pada malam Tarwiyah hari ke-8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendengar seruan, hai Ibrahim, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk memberi anakmu. Tapi akhirnya beliau berpikir dan merenungkan mimpi itu. Apakah mimpi itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari syaitan? Kesinilah kemudian 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, yang artinya berpikir atau merenung. Pada malam ke-9 di bulan Zulhijjah, beliau bermimpi yang sama dengan sebelumnya. Pagi harinya beliau mengetahui dan yakin mimpinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut sebagai Arafah, yang artinya mengetahui, dan betul pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Malam berikutnya lagi beliau bermimpi dan perintah yang sama. Maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan penyembelihan anaknya Ismail alaihissalam. Karena itulah hari itu disebut sebagai hari kemuliaan kurban, Yaumun Nahr. Nabi alaihissalam berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Ahmad Golwas dalam kitab Kitab Rasul halaman 12 menjelaskan, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersiap diri untuk penyembelihan, Nabi Ibrahim bertakbir dan menjalankan pisau pada Muhammad Ismail alaihissalam. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam. Allah tidak memperkenankan pisau yang digunakan Ibrahim melukai sedikit pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memanggil Ibrahim bahwa Ibrahim telah lulus ujian. Karena dalam ketaatan beliau telah mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim melihat depannya seekor domba putih yang besar yang Allah kirimkan untuk mengganti putranya Ismail sebagai sembelihan. Kemudian Ibrahim membeli domba tersebut untuk masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perjalanan yang panjang dengan rentetan perjuangan dan ujian demi ujian, akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan kemenangan dan kesuksesan yang gemilang, lulus dari ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kini peristiwa tersebut dikenal oleh kaum muslimin sedunia, agar ajaran Nabi Ibrahim tersebut menjadi teladan dan diamalkan oleh generasi yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masa muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Idul Adha yang berbahagia. Lalu rahasia kedua
kesuksesan Nabi Ibrahim adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu berusaha keras, nabi yang cerdas, nabi yang ikhlas, dan selalu mengerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntas. Nabi Ibrahim selalu ikhtiar dan berusaha dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Maka kita bisa melihat bahwa dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk selalu berusaha, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hari raya Idul Adha, Nabi Ibrahim sudah bekerja keras untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim bekerja cerdas dengan mengklarifikasi mimpinya hingga 3 kali. Nabi Ibrahim juga mendiskusikan mimpinya itu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim juga menerima perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dan mengerjakannya dengan ikhlas. Tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya perintah itu pun beliau laksanakan dengan sukses dan tuntas. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang amat bijaksana, nabi yang cerdas dan pintar. Ketika beliau berdakwah kepada masyarakat, beliau menguasai berbagai bahasa mereka, paham ajaran mereka. Beliau mengerti sosiologi, dialektika, dan alat istiadat mereka, sehingga masyarakat yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim tidak membantah hujjah dan dalil Nabi Ibrahim alaihissalam. Keterangan Nabi Ibrahim ini penting untuk diamalkan generasi penerus bangsa, dengan selalu rajin dan giat belajar dan menguasai ilmu pengetahuan. Setiap Muslim wajib mempelajari berbagai ilmu yang menjadi kebutuhan hidupnya. Ilmu agama, ilmu kedirgantaraan, militer, sosial, kedokteran, maupun ilmu yang menjadi kebutuhan masyarakat, agar kita masyarakat yang sejahtera, maju dan bermartabat. Pemuda harus bangkit dan bergerak demi meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Idul Adha yang berbahagia. Rahasia kesuksesan Ibrahim yang ketiga adalah bahwa Nabi Ibrahim merupakan sosok nabi yang dermawan dan peduli sosial. Nabi Ibrahim tidak pernah makan pagi dan makan sore kecuali di style kawannya. Walaupun beliau harus berjalan jauh untuk mencari kawan yang mau makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam konteks hari Idul Adha, kita bisa meneladani jangankan harta, tenaga, maupun pikiran, bahkan putra yang soleh pun akan beliau korbankan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidaklah perintahkan untuk menyembelih putra putri kita, namun kita hanya diperintahkan Allah untuk menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga diperintahkan Allah untuk menjadi seseorang yang peduli sosial, membantu sesama yang membutuhkan. Bahwa di dalam perintah kurban terdapat ajaran tentang persaudaraan dan kasih sayang, yaitu ketika seseorang yang telah mampu menyembelih sifat egoisnya, sifat bahiniyah dan hayawaniyahnya, maka akan lahir empati dan kasih sayang dalam hati yang akan mendorong seseorang untuk mau berbagi kepada sesama. Bahwa kebahagiaan tidak untuk dirasakan sendiri, akan tetapi perlu dibagi, sehingga keharmonisan dan persatuan dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Menjalankan ibadah kurban juga merupakan bentuk investasi kita untuk masa depan, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Seseorang yang telah merelakan sebagian hartanya untuk membeli binatang kurban, hakikatnya ia telah menabung, telah berinvestasi, telah akan memetik hasil investasinya tersebut berupa kebahagiaan yang hakiki di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, demikian
demikianlah beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dalam momentum Idul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita dapat selalu mensyukuri setiap nikmat dan karunia-Nya dengan senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم ويهدوا السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وعلى ما حاط به علمه وخط به قلمه واحصاه كتابه وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ولا الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوة المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخوة المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وثبت أقدامهم وانزل سكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم وارزقهم شهادة وفتحا قريبا. اللهم بارك لنا ظلمنا أنفسنا. اللهم بارك لنا فيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا لنا من يزدكم وذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أي الحال